katanya dokter itu kalau jenengan minum obat kalau nggak makan itu percuma. Takut nggih mungkin. Takut itu dikejar-kejar sama puskesmas. Ya Romani juga kejar-kejar ayo Mas Budi ayo berobat gitu. Ini emang sembuh, tapi kalau pola hidupnya nggak dijaga nanti juga bisa kena lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Budi. Mungkin bisa menceritakan awal dari Mas Budi dinyatakan positif TBCRO, itu bagaimana perasaan Mas Budi? Pertama kali kena katanya TBC biasa, SO ya. Obat. Ya pengobatannya katanya 6 bulan. Ya waktu itu perasaan saya nggak masalah sih, obatnya kan cuma dikit 6 bulan, dikit biasa gitu ya. Biasa. Berjalan kontrol di situ katanya TBC-nya itu jadinya nggak TBC biasa, jadinya TBCRO yang resisten. Oh gitu. Terus saya kaget kok bisa. Saya dirujuk ke Karyadi apa ke Romani. Saya memilih ke Romani waktu itu. Iya. Karena apa Mas? Kok memilih di Rumah Sakit Romani itu karena Mas Budi pertimbangannya apa? Satu, jarak dekat rumah. Dua, kalau di Karyadi itu terkenal ramai ya. Oh gitu. Mungkin dari apa nggih? Dari nyaman lah. Kenyamanannya mungkin Mas Budi mungkin cocok nyaman di Rumah Sakit Romani gitu nggih. Oke, nggih. Terus Mas Budi monggo. Waktu ke Romani ketemu sama dokter, dikasih tahu efek samping, pengobatan. Oh, diceritakan awal-awal semuanya. TBCRO itu seperti apa, diberikan gambaran gitu. Efek sampingnya. Waktu itu saya takut ya. Takut, terus saya nggak mau pengobatan Mas itu Mas. Takutnya kenapa? Apa mungkin Mas Budi setelah diceritakan itu terus merasa kayak ngeri atau ngeri sih Mas? Soalnya cerita orang-orang, kakak sendiri kan pernah kena paru-paru juga. Oh gitu, tapi bukan TBC. Tapi bukan TBC. Waktu itu paru-paru basah enggak? Oh gitu, paru-paru basah. Efek sampingnya emang obatnya emang banyak mungkin nggih. Banyak panjang itu nggih. Minum obatnya itu nggih. Terus saya nggak mau pengobatan Mas. Nggak mau pengobatan. Setelah diceritakan TBCRO itu apa nggih? Resisten obat itu nggih. Ya, saya nggak mau pengobatan selama 1 bulan. Takut nggih mungkin. Takut itu dikejar-kejar sama puskesmas. Ya Romani juga kejar-kejar ayo Mas Budi ayo berobat gitu. Terus juga saya takut ya Mas ya. Nggih. 1 bulan 2 bulan kok saya mulai sakit lagi, tenggorokan saya, nafas saya. Merasakan tidak enak gitu ya, atau sesek atau batuk atau gimana? Yang saya rasakan itu yang paling parah itu tenggorokan saya memutih. Saya nggak bisa makan selama 2 minggu waktu. Itu kayak radang gitu nggih. Menelan sakit, merasakan sakit sih tenggorokan gitu nggih. Iya Pak. Minum air putih pun saya nggak bisa waktu itu. Oh gitu, sakit ya. Jadi terpaksa 2 bulan itu saya ke Romani lagi lah, ketemu sama dokternya. Terpaksa menjalani pengobatan TBCRO itu. Karena sakit tadi, merasakan sakit terus memberanikan diri. Ya, waktu bulan Mei tanggal 1 saya minum obat pertama kali itu 14 biji. 14 biji. 14 biji saya minum di Romani. Ditunggu setengah jam sama dokter itu nggak ada efek sampingnya. Saya senang sih. Iya, sebenarnya nggak ada efek sampingnya gitu. Terus saya pulang naik motor sama kakak, kan yang antar periksa kakak. Iya. Di tengah jalan kok badan mulai panas, menggigil, kok nggak enak lah. Terus saya bilang sama kakak, yuk balik lah dan cepet kok. Dari rumah langsung saya tepar, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu efek setelah merasakan efek sampingnya emang di jalan tadi. Bisa menceritakan gejala awalnya pertama kali sakit ini seperti apa? Gejala awal itu waktu itu saya asam lambung, tipes. Saya berobat di puskesmas terus soalnya saya takut ke rumah sakit waktu itu. Waktu itu tuh
COVID pertama itu tahun 2020 ya kalau nggak salah. 2019-20. COVID pertama itu tahun 2020. Saya waktu itu udah nggak kuat. Ya kan waktu COVID tahu sendirilah Mas, banyak orang yang meninggal. Semakin saya takut juga kan. Tapi saya udah nggak kuat. Saya waktu itu udah ke Romani Mas. Udah ke Romani. Waktu itu saya di lab. Terus saya mau diisolasi katanya terkena karena pada saat COVID. itu lagi boomingnya. Saya takut, saya nggak mau Mas. Mungkin kalau saya mau dirawat, mungkin waktu itu saya tahu kalau saya punya penyakit paru-paru. Karena saya takut, jadi saya nggak berani rawat inap. Saya pulang. Maksa pulang selama 1 bulan itu minum obat asam lambung sama paracetamol penurun panas. Dari puskesmas saya nggak bilang kalau udah dari. Alhamdulillah 1 bulan itu sembuh. Baru 2 bulan saya kambuh. Mungkin karena saya sering bergadang sih, emang bergadang saya Mas. Rokok juga. Mungkin tapi katanya dokter sih, kenapa kok bisa kena, itu juga kaget. Soalnya kan karena TBC-RO kan kena gara-gara kalau pasien berhenti minum obat waktu minum pengobatan TBC biasa. TBC biasa yang SO itu. Nah, TBC SO kalau minum berhenti dilanjut lagi mungkin bisa kena TBC RO. Iya, yang resisten obat. Tapi saya kan nggak tahu minum obat itu, kok kenapa langsung TBC RO itu. Mungkin katanya ya kebanyakan bergadang sama terlalu minum obat, kayak bukan obatnya tapi diminum. Gitu, efek dari obat yang mungkin bukan obatnya tapi diminum. Iya, katanya juga bisa kena dari situ. Terus yang menjadikan motivasi untuk berobat tadi karena apa? Karena Mas Budi merasakan sakit tadi, atau mungkin dari dorongan keluarga atau teman gitu. Apa yang menjadikan motivasi Mas Budi? Yang bikin saya motivasi keluarga saya, terutama istri, anak saya. Alhamdulillah itu tetangga saya tuh ada mensupport lah. Mensupport ya. Kamu pasti bisa sembuh. Pasti bisa sembuh. Pasti bisa sembuh. Soalnya wadah tetangga itu waktu lihat saya waktu saya sakit itu mikirnya itu udah anak ini nggak mungkin selamat. Oh gitu. Sempat tetangga yang seperti itu punya pemikiran seperti. Pemikiran kayak itu banyak tangganya. Soalnya waktu itu bobot saya itu biasa 50 turun jadi 38. Sempat ada yang pernah menjauhi atau mengucilkan Mas Budi enggak? Alhamdulillah enggak ada. Teman atau tetangga gitu enggak ada ya? Enggak ada. Teman juga baik-baik aja. Menyalahin pengobatan itu. Oke. Itu yang menjadikan motivasi Mas Budi untuk berobat, untuk semangat sembuh dari TBC RO resisten obat nih. Yang menjadikan semangat. Terus setelah berobat panjang gitu, ada pesan dari Mas Budi berobat itu enggak merasa mungkin atau jenuh, bosan atau seperti apa dalam waktu pengobatan yang agak cukup lama ini? Efek samping itu yang paling parah itu kan saya rasakan selama 2 bulan. Itu kadang kalau nggak bisa buat kerja juga soalnya buat diri aja terkadang lemas gitu. Terus selama 2 bulan itu Mas Budi di rumah atau tetap kerja, tetap beraktivitas? Kerja juga punya keluarga. Oh gitu. Terus saya paksa kerja, udah terbiasa. Yang paling berat itu kalau menginjak di 12 bulan, 13 bulan. Kenapa itu? Itu soalnya menghirup aroma obat aja udah terasa mual. Mau minum aja terkadang saya sampai merasa nangis sendiri saya. Ya istri kok nangis nggak apa-apa.
Yang dirasakan Mas Budi apa itu waktu minum obat kok merasa mual atau enak atau apa? Ya gimana ya Mas? Enak aja sih soalnya selama setiap sore 13 butir 12 butir Oh banyak ya. minum lihat lihat obatnya sih, bau obatnya aja perut udah mulai Mual. kan lah. Efek dari obat TBC RO yang panjang ini ada enggak kekhawatiran Mas Budi untuk minum obat yang panjang? Kekhawatiran itu ada Mas, banyak yang bilang sih minum obat tuh banyak loh, ntar efeknya di depannya nggak bagus loh buat organ-organ yang lain. Obatnya panjang, banyak ya. Cuma saya kan ya bilangnya gini aja, ini kan dari dokter, emang ini obat untuk TBC RO. Oh gitu, karena udah obat dari yang diberikan dokter standarnya gitu seperti itu ya. Iya, ya saya bilang ya awal alam lah, yang penting aku jalanin aja lah. Moga aja ke depannya gak ada efek samping. Terus setelah minum obat panjang itu ada efek sampingnya enggak? Buktinya ada efek sampingnya enggak? Selama ada 2 bulan ini ya saya udah nggak minum. Udah nggak ada efek sampingnya Mas, alhamdulillah. Enggak ada ya? Ketika minum obat itu juga ada efek sampingnya ya? Nggak Ketika ada. proses pengobatan itu? Mungkin hitam. Kalau emang hitam emang sulit hilang sih. Hitam di apanya itu maksudnya? Di badan. Oh di badan. Setiap penyakit TBC RO kalau minum obat itu pasti 2 bulan dah terasa hitam. Oh gitu ya? Pasti. Tapi hanya efek-efek ringan seperti itu ya? Nah, itu tidak ada efek yang mungkin berat, mungkin di gangguan ginjalnya atau apa itu tidak ada ya? Nggak ada sih Mas. Oke. Mungkin kalau ada orang yang punya penyakit dalam lain mungkin bisa. Oke. Itu pun nanti kan juga Itu pun nanti juga akhirnya disembuhkan juga. dalam pengobatan itu ya. Iya. Oke. Di sini Mas Budi bisa menceritakan proses di Rumah Sakit Romani itu seperti apa terkait dengan pasien TBC RO. Monggo Mas Budi bisa diceritakan seperti apa? Ya langsung disambut dengan baik sih. Iya. Alhamdulillah langsung ditanya-tanya bisa anak TBC RO, kumpulnya di mana aja, kerja apa. Pelayanannya bagus sih. Kalau masalah biaya, alhamdulillah karena di situ ditanggung BPJS, juga katanya juga pemerintah juga mensupport juga. Ya. Juga di situ juga ada bantuan juga setiap 1 bulan. Jadi dipermudah lah. Dipermudah nggih untuk pengobatan TBC RO yang di Rumah Sakit Romani ya. Ya. Terkait biaya karena ikut BPJS nggih. Ya, ikut BPJS. Terus katanya kan juga waktu itu pemerintah juga sudah mulai mensupport TBC RO sih. Punya program gitu. Punya program untuk khusus penyakit TBC RO memang udah. Terus Mas Budi, peran dari teman-teman PS nggih, dari pasien supporter teman-teman itu bagaimana sih yang selama ini mendampingi Mas Budi? Ya pendamping saya itu kan alhamdulillah namanya Mas Arif ya. Mas Arif. Alhamdulillah baik sih orangnya. Hujan-hujan, nganter obat, nganter sembako. Yang lain kadang aja suruh ngambil sendiri, ya saya alhamdulillah diantar waktu ini. Ya gitu. Berarti Mas Arif nih yang mendampingi Mas Budi selama pengobatan TBC RO ini. Terus Mas Arif itu selama mendampingi pengobatan gimana? Mungkin mengingatkan minum obat atau untuk memberi motivasi ke Mas Budi itu seperti apa? Coba ceritakan. Mas Arif itu ya selalu WA sih Mas, ngabari Mas, nyuwun sewu, jangan lupa minum obat. Terkadang suruh PC juga waktu minum obat. Di video call ya? Mungkin udah tugasnya dia sih, ya saya nggak Mas. Gitu. Apa Mas Budi mungkin sering lupa atau seperti apa minum obatnya itu? Kalau sering lupa enggak sih Mas. Enggak ya? Paling saya waktu minum obat tuh habis maghrib, baru minum, terus tiduran. Dalam pengobatan TBC RO ini mungkin Mas Budi selama pengobatan ada enggak pola hidup seperti apa sih yang dilakukan atau mungkin olahraga atau apa seperti itu? Ya kalau
yang saya lakukan sehari-hari itu bangun pagi, bangun jam 5, jalan-jalan di kampung. Setelah subuhan nih ya. Iya. Setelah sholat subuh jalan-jalan di kampung olahraga ringan. Kampung olahraga. Kampung saya kan jalan naik turun mas. Jalannya daun-daunannya kan juga banyak. Jadi jalan-jalan sambil menghirup udara segar. Terus makan yang teratur, makan yang banyak sih. Soalnya katanya dokter itu kalau jenengan minum obat kalau nggak makan itu percuma. Makanya saya makan yang banyak. Alhamdulillah udah mendingan, udah tambah gemuk juga. Dan selalu berdoa moga yang cepat selesai waktu selesai dan cepat sembuh ya. Terus ada ndak mungkin makanan asupan makanan yang lain atau minuman seperti susu atau apa mungkin yang dikonsumsi Mas Budi selain obat, selain makan banyak itu apa yang ada mencukupi kebutuhan gizi? Waktu itu dokter bilang sih kalau makan nggak ada tantangan sih, nggak ada yang dipermasalahkan, yang penting makan. Yang penting makan ya. Makan sehat. Diusahain memang kalau pagi itu suruh minum susu murni. Oh, suruh minum susu ya. Itu kan bagus buat paru-paru juga. Jadi setiap pagi saya ada. Rumah saya kan daerah Pasarmichan, jadi pagi itu saya ke Terongan beli susu di sana. Susu sapi atau susu kedelai? Susu sapi mas. Oh, susu sapi. Makanya beliin daerah Terongan, ada yang murni di sana. Oke, Mas Budi mungkin bisa diceritakan nggih dengan stigma atau apa nggih masyarakat itu kalau dengan penyakit TBC itu kadang merasa ngeri gitu ya, yang dipahami oleh masyarakat. Itu Mas Budi gimana? Waktu menjalani pengobatan itu benar enggak masyarakat itu seperti itu? Ya waktu itu saya ditanya sih penyakit apa, ya saya jelaskan saya kena penyakit ini, minum obat sekian ya pada bilang wah yang ngeri ya. Tapi alhamdulillah teman saya itu pada sport mas. Pada ada satu kejadian dia itu sakit. Gila itu partner saya sih, teman nongkrong, teman akrab. Dia bilang bro lorong ini enak apa ya? Dicer kononya bagus mas, kan kono cek deh. Alhamdulillah banyak yang cek deh di sana mas. Jadi ini pada tahu kena TBC apa enggak ya, bilang wah aku rano nggak ada yang WA, jadi cek deh aman bagus. Jadi pada mas sport pada pengen cek deh semua mana. Soalnya kan dulu kan beda mas. Soalnya dulu kalau di puskesmas waktu dulu ya ini saya ceritakan sakit sesak nafas biasanya itu nggak suruh cek deh. Tapi waktu saya sakit itu mungkin udah ada program apa gimana nggak tahu. Jadi setiap ada yang sakit bicara soal nafas itu langsung dicek deh, langsung di sini. Mungkin itu dapat mencegah juga. Jadi apa yang disampaikan masyarakat dikucilkan itu enggak seperti itu ya. Karena memang TBC RO ini resisten obat ini memang bisa disembuhkan dengan prokes yang dijaga nih ya, seperti itu. Terus setelah minum obat panjang, terus melewati pengobatan obat resisten obat ini TBC RO ini sudah dilewati Mas Budi dan sudah ditaati gitu, terus Mas Budi dinyatakan sembuh itu bagaimana perasaannya? Waktu dinyatakan sembuh itu perasaan saya senang sih mas. Alhamdulillah nggak nyangka kok cepet pun bisa 18 bulan itu. Itu sudah dilewati 18 bulan, nggak terasa. Nggak terasa, tapi ya efeknya itu takutnya itu luar biasa. Terus mungkin ada yang disampaikan Mas Budi bahwa pasien TBC RO resisten obat itu pasti bisa sembuh ya, pasti bisa sembuh, bisa disampaikan ke teman-teman mungkin yang sudah dilewati pengalaman Mas Budi itu bagaimana biar teman-teman itu tahu bahwa oh ternyata TBC RO itu memang bisa sembuh gitu dengan pengobatan yang
ditaati dengan walaupun agak panjang seperti itu. Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Mas Budi. Penyakit TBC RO itu emang efek samping emang berat sih selama 18 bulan. Cuma kalau kita menjalannya dengan ikhlas, insya Allah pasti bisa sembuh. Karena penyakit kan bisa sembuh. Iya. Ya pesan saya sih, jangan pantang menyerah kalau buat minum obat. Soalnya itu efek ke tubuh kita tuh obatnya itu positif. Positifnya itu kayak saya, berat badan saya aja dari dulu itu minim itu 50, nggak bisa 50 naik. Selama saya menjalani pengobatan TBC RO, alhamdulillah berat badan saya itu bisa mencapai 59 gitu. sampai 60. Sebelum Gak nyangka saya. Sebelum pengobatan berarti paling mentok 50. Iya. Terus setelah pengobatan menjadi 59 bisa 60. Iya. Terus Ya, nafsu makan semakin bertambah. Positifnya di situ. maksudnya begitu ya. Dinyatakan sudah sembuh di lab, di laboratorium, di ronsen dinyatakan sembuh, seneng ya Mas Budi ya. Mas. Alhamdulillah seneng bahwa memang TBC RO itu resisten obat itu memang pasti sembuh, bisa sembuh. Pasti sembuh. Soalnya kalau nggak kita obatin, kita juga susah mau bergaul sama tetangga, sama anak kita, istri sendiri aja kan juga takut kalau menular. Soalnya kan obat penyakit kayak gitu kan juga menular. Iya. Oke, Mas Budi mungkin bisa diceritakan ke kami, ke kita ini setelah sembuh. Mas Budi itu setelah sembuh pola hidupnya seperti apa? Apa tetap prokes? Apa los-losan atau seperti apa? Monggo bisa ceritakan Mas Budi. Setelah sembuh sih saya udah nggak mau aneh-aneh sih Mas. Udah nggak mau nongkrong malam terus. Udah nggak ngerokok juga saya. Udah nggak ngerokok ya. Alhamdulillah. Takut kalau nggak bisa makan lagi kayak dulu. Karena dulu pernah melewati pengobatan itu ya. Ya kan katanya dokter kan ini emang sembuh, tapi kalau pola hidupnya nggak dijaga nanti juga bisa kena lagi. Gitu. Tapi darah gitu kan juga sini takut tuh Mas Depotnya. Nanti pengobatan lagi kan, jadi diatur lah hidupnya. Itu berarti setelah sembuh ini untuk pola hidupnya sangat dijaga gitu. Sangat dijaga. Tahun baru 2024 mungkin bisa disampaikan Mas Budi apa untuk teman-teman yang mungkin dalam saat ini sedang menjalani proses pengobatan TBC RO di Rumah Sakit Romani ini. Monggo bisa diceritakan Mas Budi. Pesan saya buat teman-teman yang belum sembuh ya di pasien Romani, khususnya untuk TBC RO, tetap semangat, pantang menyerah untuk minum obat. Emang bosan pasti bosan, efek samping pasti ada, tapi pasti bisa sembuh. Untuk yang lain yang belum terkena, jagalah kesehatan. Mungkin kalau yang belum kena, kalau pengen periksa itu jangan merasa takut, entah itu dari biaya, karena semua itu udah ditanggung dari pemerintah, semua gratis, pelayanan juga bagus juga, nggak usah merasa takut, pasti bisa sembuh juga. Ini mungkin ada lagi nih yang disampaikan Mas Budi untuk teman-teman perawat atau dokter itu bagaimana, monggo? Untuk perawat sama dokter ya cukup sabar aja sih Mas menghadapi para pasien. Saya terkadang pada bandel minum obat soalnya. Gitu ya. Mungkin ada yang sampai nggak mau minum obat lagi juga ada. Saya dengar. Tetap semangat lah untuk menjaga kita biar minum obatnya demi kesembuhan teman-teman yang terkena TBC RO ya. Tetap semangat aja. Tetap sabar lah. Iya Mas Budi, terima kasih apa yang sudah diceritakan ke kami terkait dengan pengalaman yang sudah dilewati Mas Budi. Lika-liku Mas Budi dalam pengobatan pertama kali di vonis TBC SO terus sampai TBC RO resisten obat itu diceritakan ke kita semua. Ini
bisa menjadikan pengetahuan kita, motivasi kita untuk bahwa TBC itu pasti sembuh, bisa sembuh. Nah, pengobatan apa yang sudah di standar rumah sakit itu kalau kita tertib dalam pengobatan itu pasti sembuh. Oke, sahabat Romani, terima kasih. Sampai ketemu di acara selanjutnya podcast PKRS dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.